Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang biaya dan pengklasifikasian biaya. Jadi sebelum presentasi dimulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Naufal Ranutaka dengan NPM 22051-60250 sebagai moderator. Nama saya Rizky Ramadhan Sution dengan NPM 2205160387. Nama saya Amrul Fauzan Pasaribu, NPM saya 2205160429. Nama saya Dimas dengan NPM 2205160415. Saya Ridwan Maulana, NPM 2205160404. Yang pertama ada biaya. Dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban yang dikeluarkan mencakup persediaan, bahan baku, tenaga kerja, produk, peralatan, layanan, dan lainnya. Jumlah yang dikeluarkan dicatat dalam catatan pembukuan sebagai beban. Dari sudut pandang penjual, jika mereka dapat menjual barang dengan harga yang sama dengan beban produksi, maka mereka akan mencapai BEP atau break-even point. Artinya, mereka tidak akan kehilangan uang dari penjualan mereka, tetapi juga tidak mendapat keuntungan. Sebaliknya, dari sudut pandang pembeli, biaya suatu produk disebut sebagai harga. Harga yang dimaksud adalah jumlah yang dibebankan oleh penjual terhadap suatu produk yang sudah termasuk beban untuk membuat produk tersebut dan markup yang ditambahkan oleh penjual untuk menghasilkan keuntungan. Klarifikasi biaya merupakan proses pengelompokan berdasarkan tujuan dari informasi yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klarifikasi sebagai berikut. Berdasarkan objek yang dibiayai. A. Biaya langsung atau direct cost merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa. Direct cost meliputi bahan mentah, tenaga kerja, dan distribusi yang terkait dengan produksi atau produk. Jenis biaya ini dapat dengan mudah ditelusuri. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang memproduksi mobil, biaya langsung yang terkait dengan bisnis ini adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja untuk membuat produk tersebut dan suku cadang yang digunakan untuk membuat mobil. B. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi barang atau jasa yang tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan administrasi pabrik. Ketika perusahaan mobil tersebut memiliki direct cost untuk menghasilkan ban mobil, tetapi listrik yang digunakan dianggap sebagai biaya tidak langsung karena digunakan untuk semua produk yang dibuat di pabrik, bukan hanya satu jenis produk saja. Berdasarkan kegiatan atau volume produksi. A. Biaya variabel atau variable cost. Pengertian biaya variabel adalah jenis beban yang mengalami fluktuasi atau bervariasi sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Variable cost akan meningkat ketika volume produksi meningkat dan turun ketika volume produksi menurun. Makin besar volume penjualan, makin besar pula beban yang harus dikeluarkan. Contoh, jika bahan kulit sepatu adalah Rp2.000 per pasang dan beban karyawan adalah Rp500 per sepatu, maka biaya produksi satu pasang sepatu adalah Rp2.500. Jika satu hari 10 sepatu dikali 2.500 sama dengan Rp25.000. Jika satu hari 20 sepatu dikali 2.500 sama dengan Rp50.000. B. Biaya tetap atau fixed cost. Jenis beban yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Jenis memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu dan cost per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volume rendah, maka fixed cost tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tinggi, fixed cost per unitnya rendah. Contoh, gaji karyawan toko komputer per bulan adalah 800.000. Jika dalam satu bulan toko tersebut hanya melayani 10 kali pembelian atau 30 kali, gaji karyawan tersebut tetap 800.000. Gaji tetap tersebut disebut sebagai fixed cost.
Jadi, kesimpulan yang bisa dapat kita ambil adalah pengklasifikasian biaya sangatlah penting untuk memudahkan proses pencatatan dan perhitungan, untuk menetapkan harga pokok penjualan atau HPP dan margin profit atau keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan. Klasifikasi biaya membantu perusahaan memiliki data keuangan yang lebih detail, sistematis, dan faktual. Dan pengklasifikasian yang kami bahas ada dua, yaitu berdasarkan objek yang dibiayai dan berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.